ke dalam video conference. Dikarenakan keterbatasan kapasitas partisipan Zoom, Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini secara live streaming melalui kanal YouTube @BKN Go ID Official. Dan dapat disampaikan melalui tautan Slido yang akan dibagikan pada kolom chat. Bapak Ibu kami mohon untuk dapat mengikuti sosialisasi ini dengan seksama hingga selesai. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bapak Prof. Zudan Arif Fakrullah SHMH. Yang kami hormati Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara, Bapak Suharmen Eskom MSI. Yang kami hormati Deputi Bidang Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Cyber dan Sandi Negara, Bapak Dr. Sulistyo SSI STMSI. Pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi ASN Badan Kepegawaian Negara, Ibu Jumiati Esos MAP,
pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan BKN Pusat dan kantor regional BKN. Yang kami hormati para fasilitator, Pranata Komputer Ahli Madya Badan Kepegawaian Negara, Bapak Wahyu Firdaus ST, Pranata Komputer Ahli Pertama Badan Kepegawaian Negara, Ibu Atim Mufarihah Eskom, Pranata Komputer Ahli Pertama Badan Kepegawaian Negara, Bapak Ahmad Khairun Arsyad ST, yang kami hormati Kepala Biro SDM atau Kepegawaian Instansi Pusat, Kepala BKD, BKP SDM, BKPP Provinsi, Kabupaten atau Kota, serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang dalam acara sosialisasi penerapan multifaktor authentication pada platform ASN digital pada hari ini, Senin, 17 Maret 2025, melalui video conference serta live streaming YouTube @BKN Go ID Official. Saya Maria Pintaning Tias yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Bapak Ibu, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk tegak dengan sikap sempurna. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, mengawali kegiatan hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Doa akan dipimpin oleh Saudara Denny Prianto. Kepada Saudara Denny dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita mengawali kegiatan ini dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara kita berjalan dengan lancar, penuh keberkahan, serta memberikan manfaat bagi kita semua. Izinkan saya memimpin doa dengan tuntunan agama Islam. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, dipersilahkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada hari ini kami berkumpul dalam kegiatan sosialisasi penerapan multifaktor authentication pada platform ASN Digital Badan Kepegawaian Negara. Kami memohon ridho dan keberkahan-Mu agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, membawa ilmu yang bermanfaat, serta dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada seluruh peserta
dalam meningkatkan keamanan dan efisiensi digital bagi para ASN di negeri ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas, serta kemampuan untuk mengaplikasikan teknologi dengan sebaik-baiknya dalam tugas dan pengabdian kami kepada bangsa dan negara. Jauhkanlah kami dari segala bentuk kesalahan dan kekeliruan, serta bimbinglah kami agar selalu mengutamakan integritas dan profesionalisme di setiap langkah kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Melindungi, jadikanlah kami insan yang senantiasa bertanggung jawab dalam menjaga keamanan data dan informasi, sehingga segala proses digitalisasi yang kami lakukan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan. Hindarkan kami dari segala bentuk ancaman cyber dan berilah kami kekuatan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dalam era digital ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah acara ini sebagai sarana untuk menambah wawasan dan keahlian kami. Mudahkanlah segala urusan kami, limpahkanlah kesehatan, keberkahan, dan perlindungan-Mu kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina wa barik wa salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Denny. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, acara selanjutnya adalah laporan Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN. Kepada Bapak Suharmen dengan hormat kami silakan. Izin Bapak Suharmen. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya Bapak Suharmen terlempar dari Zoom. Kita akan menunggu sejenak. Mbak Maria, kalau Pak Hermen belum masuk, biar saya sambil mengisi waktu, saya memberikan arahan dulu ya. Baik, siap Nanti Bapak. sambutannya belakangan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman di Indonesia Barat. Selamat agak siang untuk yang di tengah dan selamat siang untuk rekan-rekan yang ada di timur. Semoga semuanya selalu sehat, selalu berbahagia, tidak kurang suatu apapun. Rekan-rekan semuanya yang saya kasihi, saya cintai, dan saya hormati, acara pada pagi hari ini merupakan acara yang sangat penting dalam rangka kita menjaga kedaulatan data. Kedaulatan tidak hanya siapa yang mengelola, pihak luar atau internal kita, tetapi juga terkait dengan bagaimana kita menjaga keamanan data. Sekarang, semua orang sudah sepakat bahwa data adalah the new oil, minyak baru. Dan namanya minyak, harganya selalu mahal dan selalu bernilai tinggi. Data juga demikian. Data yang diupdate terus-menerus akan memiliki nilai yang semakin lama, semakin tinggi. Apalagi kalau sudah menjadi big data.
Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Deputi, Pak Suharmen, yang terus berupaya untuk membangun sistem, mengembangkan sistem, termasuk di cyber security sistemnya. Nah, hari ini kita berbicara bagaimana jaga agar pintu masuknya itu aman dengan menerapkan minimal two-factor authentication. Atau kalau ingin lebih banyak menjadi multi-factor authentication. Nah, pada kesempatan ini saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Sulistyo, Pak Deputi Keamanan Cyber dari BSSN, sahabat saya yang juga banyak terus-menerus membantu BKN. Terima kasih Pak Dr. Sulistyo, Pak Deputi atas seluruh ikhtiarnya menjaga keamanan cyber di seluruh Indonesia, di semua instansi termasuk pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, rekan-rekan semuanya, dalam rangka menjaga keamanan data, kita semua tahu semakin berkembang teknologi itu seperti pedang bermata dua. Kalau tidak kita gunakan dengan baik, pedang itu bisa menebas kita. Artinya, data yang sudah kita kumpulkan, data yang bernilai tinggi tadi, dengan kecanggihan teknologi, bisa dengan mudah diambil orang, ya, dihack, disalahgunakan, ada phishing, ya, ada hacking, banyak sekali faktor-faktor yang bisa merusak data kita, termasuk dengan berbagai model peretasan. Nah, disinilah perlu langkah awal dari kita yang disebut dengan awareness, membangun kesadaran untuk kita bersama-sama bertanggung jawab bersama menjaga keutuhan data dan menjaga agar data itu bisa kita gunakan sebagaimana yang seharusnya. Nah, disinilah peran kita semua, membangun kesadaran satu, tidak bagi-bagi password, tidak dititipkan orang lain, kemudian menggunakan alat ini, ya, tidak dipakai nyambi-nyambi, misalnya dengan tergabung atau terhubung dengan data center, tidak digunakan untuk membuka Facebook, tidak membuka medsos, ya, sehingga pintu masuk kejahatan itu bisa kita kurangi. Nah, hal-hal yang lain, ya, kita juga terus berupaya agar dengan kesadaran itu tidak melakukan perbuatan-perbuatan di mana kita menyimpan data secara sembarangan. Misalnya dalam flash disk-nya ditinggal, ya, kemudian meletakkan data kita yang harusnya di data warehouse tapi ditaruh di portal. Kalau portal itu setiap orang bisa melihat, kalau sudah ditaruh di portal berarti data itu memang sudah kita berikan untuk dilihat orang. Nah, kesadaran-kesadaran seperti ini harus terus kita ingatkan. Dan di dalam penerapan multi-factor authentication ini butuh kerjasama kita semua. Butuh kebersamaan, butuh semangat yang sama, dan diawali dengan awareness. Setelah itu, sistem aplikasi yang kita jalankan. Ya. Dan yang terakhir adalah kita harus selalu mengupdate. Apa yang harus kita update? Nah, disinilah kita harus sering mengecek ke dalam sistem kita. Ya, ada enggak peretasan, ada enggak ancaman-ancaman, ada enggak intercept, ya. Ada individu-individu yang masuk secara gelap ke dalam sistem kita. Ya, artinya tidak menggunakan pintu sebagaimana yang seharusnya. Dan hari ini saya ingin teman-teman semuanya mengikuti acara ini dengan penuh atensi agar kita semua bisa menerapkan metode baru yang ingin dibangun oleh BKN. Kita ingin membangun satu platform untuk semua, ya, platform untuk ASN digital BKN, sehingga ke depan bisa menjadi platform ASN digital Republik Indonesia. BKN akan berbagi pakai rekan-rekan di seluruh Indonesia, seluruh instansi
tidak perlu lagi membuat aplikasi sendiri-sendiri. Gunakan aplikasinya dari BKN ini. Sehingga kita untuk satu data ASN cukup dengan satu aplikasi, ya, platform yang sudah disiapkan oleh BKN, oleh timnya Pak Hirman. Demikian rekan-rekan semuanya, mari semangat kita untuk bersama-sama memperkuat digitalisasi. Kita awali dengan menetapkan kesadaran untuk membangun cyber security system serta menerapkannya secara konsisten. Salah satu metodenya adalah penggunaan multifaktor authentication. Demikian teman-teman semuanya, sukses selalu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Sosialisasi penerapan multifaktor authentication pada platform ASN digital secara resmi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suharmen, kalau sudah bergabung, silakan. Siap, Pak Kepala. Silahkan Pak Harmen untuk disampaikan maksud tujuan. Saya sudah membuka, nggak apa-apa. Untuk mengisi dulu saya tadi, kan Pak Harmen terlempar. Silakan. Ya, siap Pak Kepala. Siap Pak Kepala. Mohon izin Pak Kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bapak Profesor Zudan Arif Fakrullah, SH, MA. Yang kami hormati Bapak Deputi Bidang Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintah dan Pembangunan Manusia, Badan Cyber dan Sandi Negara, sahabat kami Bapak Dr. Sulistyo, SSI, STMSI. Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi media di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, Bapak Ibu Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro SDM Instansi Pusat, Kepala BKD Provinsi, Kepala BKA Aceh, dan Kepala BKD, BKPSDM, BKPP, Kabupaten Kota se-Indonesia. Bapak Ibu pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, Bapak Ibu Kepala Kantor Regional 1 sampai dengan 14 Badan Kepegawaian Negara, Direktur Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, serta Bapak Ibu serta kegiatan sosialisasi penerapan multifaktor authentication pada platform ASN Digital Badan Kepegawaian Negara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat berkumpul dalam rangka kegiatan sosialisasi penerapan multifaktor authentication atau MFA pada platform ASN Digital Badan Kepegawaian Negara dalam keadaan sehat walafiat yang insya Allah juga penuh dengan keberkahan. Bapak Kepala dan seluruh hadirin yang kami hormati, dalam era digital yang terus berkembang, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala, keamanan data tentu menjadi aspek yang sangat krusial, terutama bagi Badan Kepegawaian Negara yang diberikan kewenangan mengelola data aparatur sipil negara seluruh Indonesia. Kegiatan sosialisasi ini tentu bertujuan untuk meningkatkan awareness atau kesadaran dan kesiapan dari seluruh aparatur sipil negara dalam menghadapi berbagai macam ancaman keamanan cyber yang semakin kompleks. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan fitur multifactor authentication pada platform ASN Digital yang mengintegrasikan seluruh layanan kepegawaian Badan Kepegawaian Negara ke dalam satu platform yang disebut dengan ASN Digital, sehingga diharapkan akan dapat mempermudah akses pengelolaan kepegawaian baik oleh masing-masing pegawai, individu ASN, ataupun instansi pemerintah pengelola manajemen aparatur sipil negara. Mengapa kegiatan ini penting untuk diadakan? Karena kita tahu dan sadar sepenuhnya bahwa kegiatan ancaman terhadap keamanan cyber saat ini meningkat luar biasa tinggi dan bentuk serangannya juga semakin kompleks. Mulai dari phishing, kemudian pencurian identitas, peretasan akun, kebocoran data, bisa berdampak luas terhadap keamanan serta tingkat kepercayaan publik kepada sebuah institusi. Mengutip laporan landscape dari keamanan cyber tahun 2024 dari teman-teman di BSSN,
dari seluruh data yang terekspos dalam insiden darknet exposure, yakni hampir 56 juta lebih data exposure itu ditemukan. Dan sektor administrasi pemerintahan menjadi target terbesar dengan jumlah sebesar 58,34%. Untuk itu, atas izin Bapak Kepala BKN, kami tentu melaporkan kegiatan sosialisasi penerapan multifactor authentication ini pada platform aparatur sipil negara digital Badan Kepegawaian Negara, di mana waktu pelaksanaannya hari ini sebetulnya internal BKN sudah kita mulai kemarin di hari Jumat, dan hari ini adalah untuk seluruh instansi tanggal 17 Maret mulai dari pukul 8.30 sampai dengan selesai. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting dan streaming YouTube channel BKN. Untuk YouTube channel BKN tadi kami sudah mencapai hampir 2.000, dan sementara Zoom meeting itu sudah mencapai angka maksimal yaitu 1.000 peserta. Peserta dalam kegiatan sosialisasi ini adalah seluruh pejabat pimpinan tinggi Pratama, baik itu di kantor BKN ataupun di instansi pusat dan daerah, termasuk Kepala BKD, BKPSDM, BKPP, Kabupaten Kota, seluruh, dan termasuk ASN. Agenda kegiatan tadi setelah arahan dari Bapak Kepala, nanti akan ada dilanjutkan dengan paparan dari Pak Deputi Bidang Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintah dan Pembangunan Manusia BSSN. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan teknis penerapan multi-factor authentication dan pada platform ASN digital oleh tim teknis teman-teman Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara. Dan terakhir tentu akan ditutup dengan diskusi dan tanya jawab. Diharapkan kegiatan sosialisasi ini tentu dapat berjalan dengan lancar dan memberikan feedback positif dari seluruh peserta, khususnya terkait dengan tindak lanjut oleh masing-masing Kepala Biro dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, terutama di instansi di daerah, melalui teman-teman Kepala Kantor Regional, untuk bagaimana kita bisa menerapkan multi-factor authentication ini melalui integrated IT system dalam satu platform ASN digital. Dan dengan demikian tentu keamanan cyber serta efisiensi terhadap pelayanan kepegawaian akan semakin meningkat. Dan kami tentu atas dukungan teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara menegaskan komitmen kita di Badan Kepegawaian Negara dalam mendukung transformasi digital dan penguatan sistem keamanan seluruh transformasi digital Badan Kepegawaian Negara. Demikian Pak Kepala beberapa hal yang dapat kami laporkan. Tadi Bapak sudah membuka, atas perkenan Bapak membuka kegiatan sosialisasi ini, tentu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kegiatan sosialisasi ini tentu tidak berhenti sampai di sini. Kami akan memberikan pendampingan kepada seluruh peserta di dalam untuk memastikan bahwa mereka betul-betul bisa memanfaatkan atau menggunakan multi-factor authentication ini dalam rangka menjaga keamanan akses terhadap layanan kepegawaian untuk seluruh Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala dan Bapak Deputi atas arahan serta membuka acara hari ini. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah paparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini, Deputi Bidang Keamanan Cyber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN. Kepada Bapak Dr. Sulistyo, dengan hormat kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Maria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Yang terhormat Bapak Kepala BKN, Prof. Zudan, mentor saya, kemudian juga Bapak Deputi, Pak Harmen, sahabat saya, Bapak Ibu semua peserta kegiatan sosialisasi penerapan multifactor authentication dan pengenalan platform ASN digital, baik yang mengikuti melalui Zoom maupun juga melalui channel YouTube BKN. Pada kesempatan pagi ini, saya dari BSSN diminta untuk menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana perlunya penerapan multi-factor authentication
dihadapkan pada tantangan keamanan data. Nah, pada pagi ini ada beberapa agenda yang akan saya sampaikan. Yang pertama kaitannya dengan bagaimana ancaman dan tantangan keamanan data itu sendiri. Kemudian juga kita harus tahu sebenarnya lini masa dari dugaan ataupun juga insiden kebocoran data. Dan yang terakhir, peran multi-factor authentication. Dan Bapak Ibu semua mengenai rinci kegiatan ataupun detail dari MFA nanti mungkin dari pihak BKN, dari timnya Pak Harmen yang akan menjelaskan secara lebih detail. Oke, kemudian saya awali dengan pentingnya peran dari sumber daya manusia. Jadi Kepala Sandi Negara pertama ya Pak Dr. Rubiono Kertopati itu menyampaikan bahwa kekhilafan satu orang saja cukup sudah untuk menyebabkan keruntuhan negara. Ya, ini kenapa quote ini saya pasang pertama ya. Belajar dari banyak kejadian ya, kebocoran data, ya, insiden keamanan siber, terutama di sektor pemerintahan itu paling banyak disebabkan oleh kelalaian dari personilnya. Yang mengemuka adalah ketika terjadi insiden di Pusat Data Nasional Sementara di Surabaya, penyebab utamanya adalah karena adanya kelalaian personil. Dalam hal ini, ya, ketidak apa cakapan ya, bukan ketidakcakapan saja, tetapi ketidaksesuaian dengan standar-standar keamanan yang harus diterapkan oleh pemilik kredensial, pemilik username, pemilik password. Ya, jadi yang seharusnya username dan password itu bisa disimpan dengan baik, diubah dalam waktu dan periode tertentu, tetapi kemudian tidak dilakukan. Yang terjadi adalah ketika username password itu dikuasai oleh pihak yang tidak punya hak, maka username dan password itu kemudian dapat digunakan untuk masuk ke dalam sistem secara legal. Jadi, perimeter security yang ada mengenali akses masuk itu legal karena username dan passwordnya itu sama dengan username dan password yang uh, tercatat ya terrecord di dalam sistem. Nah, ketika orang yang sebenarnya tidak punya akses ke dalam sistem dan oleh admin memungkinkan untuk menggunakan ya aksesnya untuk pindah ke satu segmen ke segmen lain yang harusnya juga dibatasi, maka itu kemudian dapat melakukan banyak hal. Ya, artinya di sini saya ingin menegaskan bahwa peran dari Bapak Ibu semua, apakah sebagai user, apakah sebagai admin dari pengguna aplikasi ASN digital, ya itu sangat penting. Ya, jadi ketika sistem sudah dibangun dengan sangat baik, ya berkesesuaian dengan standar-standar internasional, standar nasional, berkesesuaian dengan kriteria keamanan yang ditetapkan. Namun personel ataupun sumber daya manusianya, apakah itu admin atau user, tidak proper, tidak baik, tidak paham tentang bagaimana menjaga keamanan ataupun kredensial, maka sangat mudah dari penyerang atau attackers untuk masuk ke dalam sistem dan membantu. Oke, kita juga bicara tentang concern dari pemerintah dalam hal ini Presiden Prabowo ya. Presiden Prabowo pada pidato kenegaraan beliau pada saat menyampaikan digital DIPA ya dan buku alokasi transfer daerah 2025, beliau menyampaikan bahwa penggunaan teknologi elektronik dan sebagainya juga rawan terhadap gangguan melalui teknologi
serangan-serangan siber lainnya yang berjalan. Untuk itu kita harus bekerja keras, terutama menghasilkan anak-anak kita yang menguasai teknologi ini, menguasai siber, menguasai artificial intelligence. Karena itu, saudara-saudara, kita akan fokus kepada pendidikan yang kita sebut sebagai STEM. Artinya di sini ada penegasan dari Presiden, ya, bahwa kondisi saat sekarang ini adalah kondisi yang betul-betul harus kita sikapi dengan baik, tidak hanya berkaitan dengan perkembangan teknologinya, yang harus juga diikuti oleh kemampuan sumber daya manusianya. Ya, sini jadi ada peran bagaimana pentingnya sumber daya manusia dan bagaimana kita juga paham betul bagaimana pemanfaatan teknologi. Nah, selain itu Bapak Ibu semua, ada beberapa hal yang juga kita harus tahu bagaimana sebenarnya situasi lingkungan ya di ruang siber kita. Ya, tentu ruang siber kita ini tidak hanya menjadi ruang yang eh, digunakan untuk aktivitas sosial, tetapi juga ada aktivitas-aktivitas lain, aktivitas pendidikan, keuangan, dan sebagainya. Nah, bicara tentang hal-hal yang positif tentu banyak, tetapi juga untuk yang hal-hal yang lain di luar itu juga ada. Jadi ruang siber karena sudah menjadi ruang eh, juang baru, ya, ruang kehidupan baru, ya, maka banyak orang juga yang ingin bagaimana memanfaatkan ruang siber itu untuk kepentingan pribadi ataupun juga untuk kepentingan kelompoknya. Kita bisa lihat ya aktivitasnya melalui statistik yang disajikan oleh Direktorat Operasi Keamanan Siber di BSSN. Dari bulan Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Ya, di situ bisa dilihat bahwa 68,76% itu adalah malware activity. Ya, jadi lebih dari 60%. Kemudian juga selain itu ada Trojan activity dan yang berikutnya adalah unauthorized access system misconfiguration. Dan itu terjadi juga di uh, periode Januari 2025 sampai dengan 15 Maret 2025. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di situ, dalam 3 bulan pun ya anomali trafficnya tetap tinggi dan yang paling tinggi adalah malware. Nah, di sini saya ingin memberikan catatan khusus ya dari statistik yang disajikan bahwa malware memang menjadi ancaman yang paling besar. Kalau dari statistik tadi 1 tahun terakhir 60% malware dan ini 3 bulan pertama sudah 91%. Nah, bagaimana kemudian hal ini bisa terjadi? Ada 3 penyebab utama dan ini saya minta kepada para penyelenggara sistem elektronik, penanggung jawab sistem elektronik ya, dan juga user atau pengguna untuk memperhatikan hal ini. Penyebabnya 3 hal. Yang pertama adalah penggunaan software bajakan. Nah, penggunaan software bajakan ini adalah salah satu sumber kenapa kemudian aktivitas malware di ruang siber kita itu sangat tinggi. Ya, Bapak Ibu semua tahu kalau software bajakan tuh udah pasti nggak bisa update, nggak bisa kemudian patching ya dari apa namanya kelemahan-kelemahan atau lubang-lubang yang ada di dalam software tersebut. Ya, nah lubang-lubang atau kelemahan, kerentanan itu kemudian dimanfaatkan oleh pihak yang ingin masuk ke dalam sistem. Jadi kalau di dalam proses hacking biasanya dilakukan tahapan-tahapan seperti enumeration dulu ya. Bagaimana kita tahu ya sebuah sistem elektronik menggunakan software jenis apa, ya keluaran tahun berapa atau versinya apa, ya. Nah, ketika ketahuan versinya, padahal sekarang udah versi 15.0 lah, dia ternyata masih versinya
7.0. Nah, ini kan berarti dia nggak update, nggak patching. Kenapa nggak update, nggak patching? Ya karena dia software bajakan, jadi nggak memungkinkan untuk melakukan pembaruan terhadap sistem. Nah, biasanya ya software-software yang nggak ngikutin proses updating atau patching itu ya kemudian mudah dimasuki oleh hackers atau attackers untuk memanfaatkan kelemahan ataupun celahnya. Dan ini banyak terjadi. Ya, tidak hanya di operating system, tetapi juga software-software yang digunakan untuk kerja, ya, untuk bikin desain, ya, biasanya itu software memang mahal, tapi banyak juga yang kemudian nyari cracknya, ya, ya, itu diinstal di PC, di gadget-gadget yang kita punya. Dan kemudian yang kedua penyebabnya adalah lisensinya habis, ya, lisensinya habis. Nah, ini tentu dari para penyelenggara sistem elektronik, ya, pengembang sistem, termasuk dari BKN sendiri tentu harus melakukan identifikasi terhadap software-software yang lisensinya habis di tahun ini. Ya, memang kita ada efisiensi anggaran. Tentu ketika melakukan efisiensi ini kita harus berpikir tentang risiko-risiko kita yang akan kita hadapi ketika misalnya kita nggak perpanjang lisensinya. Nah, ini kebergantungan terhadap lisensi ini menjadi masalah kita sendiri semua, ya. Uh, Tentu ke depan kita akan coba cari cara, ya, bagaimana kebergantungan kita kepada lisensi dari software ataupun aplikasi ini bisa kita kurangi. Nah, ini menjadi catatan kita semua, tidak hanya lisensi yang kita gunakan di organisasi, tentu juga lisensi yang kita pakai di software-software yang kita install di gadget kita. Ini juga menjadi resiko bagi kita kalau nggak diperpanjang. Tuh. Jadi karena lisensinya habis, nggak memungkinkan untuk mendapatkan update ataupun patching. Dan biasanya isu lisensi ini isu yang dihadapi organisasi pada saat memasuki tahun anggaran baru. Karena tentu lisensi ini membutuhkan anggaran yang sangat besar, seperti itu. Dan yang ketiga adalah tidak digunakannya antivirus. Ya, saya yakin Bapak Ibu semua para pengguna gadget, apakah itu Android ataupun juga iOS dan lain-lain, cek kembali di gadgetnya, ya, apakah diinstal antivirus atau enggak, gitu kan? Nah, saya yakin 99,9% enggak ada antivirusnya di gadget. Ya, itu minimal kita ngeceknya seperti itu. Ya, sistem yang sudah dibuat oleh BKN sudah bagus, tetapi alat-alat yang digunakan untuk mengakses ternyata, ya, ada bolong di situ. Ya, ya karena dia sudah punya legal access, ya, tetapi kemudian di situ nggak dipasangi antivirus, yang terjadi adalah bisa dimanfaatkan untuk penyerang masuk ke dalam sistem yang sebenarnya sudah zero tolerance terhadap pelanggaran-pelanggaran ataupun indikasi pelanggaran. Nah, itu yang menjadi catatan dari bagaimana kita melihat statistik dari anomali traffic di ruang siber kita. Nah, kemudian ini semua BSSN nggak tinggal diam, ya, artinya ketika kita temukan anomali traffic itu biasanya berbasis kepada nama domain, kemudian juga IP numbers yang dimiliki oleh siapa? Oleh penyelenggara sistem elektronik, apakah itu pemerintahan, pihak swasta, ya, perguruan tinggi atau lainnya. Dan kami terus memberikan laporan-laporan dari bagaimana kami menemukan anomali traffic ini. Tetapi memang belum semua dari organisasi yang disampaikan notisi itu merespon. Ya, ini karena memang di dalam Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber memang kita belum punya, dan di dalam tata kelolanya memang tidak ada kewajiban bagi organisasi untuk melaksanakan rekomendasi ini. Jadi hukumnya masih mubah kalau dalam syariat Islam, ya.
Jadi kalau di dalam hukum positif sifatnya voluntary. Ya, jadi kalau dilaksanakan syukur, nggak dilaksanakan juga nggak apa-apa. Kalau kita bicara sistem elektronik yang digunakan untuk layanan publik, semestinya hal ini harus kita perhatikan. Karena kebijakan publik yang diambil kemudian dibuat solusi-solusi layanan publik itu memang ya tentu harus dijaga keamanannya. Tadi Prof. Zudan di awal menyampaikan tentang bagaimana data itu sebagai new oil yang harus dilindungi. Nah, ketika data itu digunakan di dalam layanan publik yang dikelola oleh instansi pemerintah, maka ada kewajiban juga untuk menjaganya dengan baik. Ya, walaupun memang eh, di dalam isu keamanan ini belum ada regulasi yang ketat yang memandatkan bahwa ketika misalkan pemegang otoritas itu menemukan kelemahan pada sistem, maka eh, yang target yang kemudian diketahui kelemahannya itu wajib melaksanakan itu belum ada. Diharapkannya memang hal ini akan dimasukkan ke dalam eh, salah satu norma di dalam rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan siber yang pada tahun ini sudah masuk ke dalam program legislasi nasional prioritas 2025. Dan kami berharap juga dari Bapak Ibu yang hadir juga memberikan dukungan agar rancangan undang-undang ini bisa kemudian dibahas dan ditetapkan oleh pemerintah maupun DPR. Karena dengan adanya regulasi ini diharapkan tata kelola keamanan siber menjadi lebih baik sehingga outputnya keamanan dan ketahanan siber nasional dapat kita wujudkan. Nah, kemudian kita juga bisa lihat dari lingkungan tadi ya, dari bagaimana peran individu, personil, kemudian bagaimana tekad pemerintah dan lingkungan strategis yang terjadi ya dari anomali traffic, kemudian juga bagaimana masyarakat ataupun organisasi merespon notisi dari BSSN. Ada hal lain yang harus kita antisipasi yaitu sebenarnya apa aja sih ancaman dan tantangan keamanan data. Ya, jadi ancaman dan tantangan keamanan data itu sebenarnya filosofinya hanya tiga. Yang pertama itu adalah data dicari, data diberi, dan data dicuri. Nah, apa yang dimaksud data dicari? Jadi, data dicari itu adalah eh, data-data yang kemudian data atau informasi yang kemudian dengan search engine, ya, dengan Google, dengan Bing, dengan Yandex ataupun search engine lain, ya, kita bisa cari. Ini saya bukannya ingin memojokkan siapapun ya, tetapi kita juga harus menjaga data pribadi kita agar jangan sembarangan kita taruh di sosial media kita, ya, seperti tanggal lahir, ya, kemudian alamat dan seterusnya. Dengan search engine yang sangat sederhana, ya, kita bisa tahu, ya, nama, terus anak, kemudian istri atau suami, ya, tanggal lahir dan seterusnya karena pakai search engine. Jadi untuk mendapatkan data pribadi nggak perlu kemudian kita pasang malware ataupun melakukan phishing, tetapi dengan search engine yang sederhana kita bisa dapat. Tidak hanya ke diri kita, tetapi juga ini meliterasi ke pasangan kita, ya, apakah itu istri ataupun juga suami atau juga anak-anak kita. Ya bisa jadi kita nggak pasang hal-hal yang sifatnya pribadi yang melekat ke diri kita, tetapi bisa jadi dari pasangan kita, ya. Misalkan mengucapkan selamat ulang tahun, ya, di situ ada kue dan di kuenya itu ada angka di-upload di tanggal tertentu, ya ketahuan lah ulang tahunnya, kemudian di situ ada nama anak-anaknya dan seterusnya, ada fotonya di situ, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah data diberi, ya, data diberi ini yang perlu kemudian kita hati-hati
bahwa ketika kita menggunakan aplikasi yang gratisan, ya itu selalu ada imbal baliknya. Sekali lagi tadi Prof. Zudan menyampaikan ya bahwa data informasi is new oil. Jadi yaitu kita pakai aplikasi gratisan, tapi ada imbal baliknya data yang kita punya. Bahkan kalau kita baca di dalam term and condition atau syarat ketentuan ketika kita pakai aplikasi, ya di situ jelas bahwa pengembang atau pemilik aplikasi itu dapat informasi tidak hanya berkaitan dengan positioning kita, tetapi juga activity dari bagaimana kita menggunakan WiFi, ya, hotspot, ya, dan seterusnya. Kalau kita baca secara rinci, ya itu seperti itu karena tulisannya kecil-kecil dan banyak biasanya kita malas, langsung klik-klik aja. Jadi itu nggak ada itu yang gratisan, ya bayarnya pakai apa? Ya pakai kredensial data yang kita miliki, ya ataupun juga sebenarnya aktivitas dari gadget kita seperti itu. Dan yang terakhir adalah data dicuri. Nah, ini data dicuri, ya, kenapa kemudian tadi malware menjadi sangat tinggi statistiknya, ya salah satunya adalah seperti itu. Jadi dengan masang phishing, menggunakan sarana grup-grup di WhatsApp, ya melalui pesan WhatsApp secara pribadi, ya seperti itu, kemudian mengirimkan APK, diklik, masuklah ya hacker untuk menguasai gadget. Jadi itu, jadi gampang aja ancamannya apa? Data dicari, data diberi, data dicuri. Kemudian ini yang perlu kita antisipasi Bapak Ibu semua. Jadi kita perlu kehati-hatian yang mengingatkan kita, ya diri kita, keluarga kita, ataupun juga kolega-kolega kita agar berhati-hati dalam bagaimana kita naruh data kita, memanfaatkan beragam aplikasi yang sepertinya gratisan, tapi kita harus rela. Seperti itu. Kemudian ketika ada phishing dan semuanya itu harus kita antisipasi. Dan berikutnya adalah juga perlu kehati-hatian ketika kita melihat secara lebih luas lagi tentang bagaimana adanya surveillance capitalism. Jadi bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu berusaha agar mampu menguasai data ataupun big data. Tadi kata kuncinya dari Prof. Zudan juga big data. Ya, kalau udah big data, dia manfaatkan, mereka mampu melakukan prediksi, ya, kemudian juga secara individual melakukan privacy surveillance, yang ujung-ujungnya adalah financial oriented atau keuntungan pribadi atau keuntungan organisasi. Keuntungan apa? Komersial. Ya. Jadi macam-macam itu kemudian outputnya. Kita bisa lihat bagaimana sexual orientation, ya, dalam satu populasi laki-laki, perempuan dan seterusnya. Kemudian juga dari bahasa yang dipakai dalam big data bisa dilakukan analisis untuk bisa dilihat etniknya seperti apa, culture-nya seperti apa. Ya, juga bisa dilihat dari bagaimana opini terbangun, ya, itu political view, ya kepercayaan dan sebagainya. Juga apapun yang kita butuhkan, ya jadi ketika kita pakai search engine, ya mencari sesuatu sesuai hobi kita tahu, jadi itu sistem tahu ya apa sebenarnya yang diinginkan dari orang ini, sehingga kadang kita juga kaget ada pop up itu di browser keluar tentang iklan-iklan, "Loh, kok ini sama dengan keinginan saya kebetulan suka baca buku, itu ada beberapa judul buku yang keluar di browser sebagai pop-up seperti itu, ya. Nah, inilah yang disebut sebagai surveillance capitalism. Oleh karena itu perlu kehati-hatian. Nah, secara default mereka biasanya untuk yang sifatnya privacy itu perlu kita ubah ya default dari setting, ya privacy setting dan seterusnya ini. Memang ada kewajiban sekarang ya dari uh, pengembang, ya karena ada Undang-Undang 27 perlindungan data, maka mereka akan lebih hati-hati, ya karena kita bisa lihat di Eropa sana
Dengan adanya EU GDPR, ya, banyak perusahaan-perusahaan korporat besar yang kena denda. Karena apa? Karena menyalahgunakan data pribadi warga negara di Eropa sana. Seperti itu. Dan kemudian bisa kita lihat bagaimana kebocoran data, ya, yang terus saja terjadi dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Itu terjadi terus, tidak hanya di sektor pemerintahan maupun juga di sektor swasta, ya, ataupun juga di BUMN. Nah, kemudian apa upaya yang dilakukan? Upaya yang dilakukan adalah seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Harmen tentang pentingnya pemanfaatan dari multi-factor authentication. Ya. Jadi multi-factor authentication inilah yang kemudian menjadi salah satu cara, ya, untuk melakukan verifikasi. Verifikasi Verifikasi terhadap apa? Verifikasi terhadap user yang akan masuk ke dalam sistem. Ya, untuk mendapatkan akses ke sistem, masuk ke sistem, ada aplikasi yang dipakai, ada data yang diakses. Ya. Nah, ini harapannya juga dari MFA ini juga betul-betul dirancang sebagai salah satu variabel yang akan mempersulit dari takers untuk masuk ke dalam sistem. Jadi walaupun username dan passwordnya sudah bocor ke dark web ataupun bocor di forum-forum tertentu, ya, ini kemudian belum tentu mereka bisa masuk ke dalam sistem. Nah, selanjutnya adalah sebenarnya multi-factor authentication itu apa aja komponennya, ya? Komponennya adalah pertama apa yang kamu tahu, apa yang kita tahu, ya. Seperti contohnya bagaimana sandi, ya, atau PIN, ya, ataupun juga jawaban-jawaban pertanyaan. Biasanya kalau di perbankan itu adalah siapa nama ibu kandung, ya, ataupun juga pertanyaan-pertanyaan spesifik yang hanya sebenarnya kita dan sistem yang kita catatkan yang tahu, seperti itu, dan itu biasanya diulang. Pertanyaan kemudian juga bagaimana teknologi yang kita pegang kemudian kita manfaatkan untuk menambahkan variabel dari bagaimana kita mengakses. Apakah itu ada Google Authenticator, ada OTP, ataupun juga SMS. Ya. Kemudian ada yang juga yang melekat ke diri kita. Yang melekat ke diri kita itu yang disebut sebagai biometrik. Ya. Apakah itu fingerprint ataupun juga face recognition. Nah, Bapak Ibu semua, ini semua adalah komponen-komponen yang nanti mungkin secara lebih detail dan rinci akan disampaikan oleh timnya Pak Deputi, Pak Harmen, untuk kita semua bisa melihat bagaimana juga pentingnya dari MFA ini dalam mencegah terjadinya ancaman siber. Yang pertama itu adalah bagaimana meningkatkan keamanan. Ya, jadi meningkatkan keamanan dalam hal ini mengurangi risiko, ya, mengurangi risiko, ya, akses tidak sah akan terjadinya kebocoran data, ya, kemudian juga tadi, ya, mencegah serangan siber. Jadi bagaimana peretas akan lebih sulit, ya, karena membutuhkan akses ke perangkat, gitu. Kemudian juga bagaimana ini sebagai implementasi dari kepatuhan kepada standar-standar keamanan yang ditetapkan, apakah ISO ataupun SNI. Juga biasanya kalau di luar itu ada GDPR, ya, dan ada framework keamanan seperti di Amerika itu adalah NIST. Dan berikutnya adalah kemudahan teknologi, yang karena teknologi modern juga sudah berkembang, maka memungkinkan itu kemudian memanfaatkan apa yang kita punya,
apa yang kita punya, apa yang melekat di diri kita untuk menjadi salah satu variabel yang mempersulit apa namanya attackers untuk mengakses sistem ya biometrics tadi. Jadi demikian Bapak Ibu dan saya berharap bahwa dengan sosialisasi ini akan menambah pengetahuan Bapak Ibu semua tentang pentingnya multi-factor authentication dalam implementasi dari aplikasi yang dikembangkan oleh BKN. Jadi tidak hanya sekedar sebagai opsi keamanan MFA ini, tetapi juga menjadi standar yang wajib. Itu jadi ada pemaksaan ya untuk masuk ke dalam sistem ya harus pakai MFA ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya kembalikan ke Mbak Maria. Terima kasih Mbak Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sulistyo atas materi yang telah diberikan. Seperti kutipan yang disampaikan Bapak tadi, kekhilafan satu orang saja cukup sudah menyebabkan keruntuhan negara. Keamanan cyber bukan hanya tanggung jawab tim IT, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga bersama dengan kesadaran dan kepatuhan terhadap prosedur keamanan untuk dapat memastikan bahwa data dan sistem layanan kepegawaian tetap aman dan dapat diandalkan. Baik, Bapak Ibu pimpinan, mohon izin kami akan melanjutkan acara. Terima kasih Mbak Maria. Terima kasih Pak Deputi, Pak Sulis, Pak Kepala. Terima Terima kasih. kasih Pak Harmen, Pak Terima Kepala, kasih. saya izin. Ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah penyampaian materi teknis, dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang tautannya akan berada di chat Slido, akan berada di chat room dari para fasilitator mengenai multifaktor authentication dan pengenalan platform ASN digital yang dipimpin oleh Pranata Komputer Ahli Madya. Kepada Bapak Wahyu Firdaus, beserta tim dengan hormat kami persilakan. Baik, Mbak Maria, suara terdengar. Clear, Mas. Baik, Baik, terima silakan. kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Maria atas waktunya. Terima kasih Pak Kepala, Pak Deputi, Pak Hermen, dan Pak Sulistyo dari BSSN yang telah memberikan arahan dan juga pengetahuan terkait dengan keamanan data dari sekilas terkait dengan multi-factor authentication. Pada kesempatan kali ini, kami dibantu dengan Mbak Iha, kemudian Mbak Ati Mufariha, dan Mas Ahmad Khairul akan menjelaskan secara teknis terkait dengan penerapan multifaktor authentication MFA pada platform ASN digital. Mbak Iha, silakan ditampilkan slide-nya. Ya. Oke, next. Ya, BKN telah melakukan serangkaian digitalisasi layanan manajemen ASN yang ada dalam manajemen ASN Undang-Undang 20 tahun 2003, di mana dari mulai layanan perencanaan, pengadaan, pengelolaan kinerja, pengembangan talenta dan karir, sampai ke pemberhentian, BKN telah membangun dan mengembangkan sistem. Saat ini, seluruh sistem tersebut telah digunakan baik oleh ASN secara mandiri melalui MyASN, oleh unit terkait dengan formasi ya, pesan kebutuhan, penetapan NIP, seleksi CASN, dalam hal pengelolaan kinerja, manajemen talenta, sampai ke proses mutasi kepegawaian, baik dengan pangkat, pindah instansi, dan lain-lain, sampai ke proses pemberhentian. Sehingga saat ini proses tersebut telah dilakukan dan telah berjalan dengan baik di BKN. Next. Saat ini memang layanan di BKN seiring bertambahnya kebutuhan layanan, akses atau pintu masuknya ini memang beragam ya. Dari mulai ASN instansi, ada kinerja BKN Go-ID, ada ASN Karir saat ini, ada My ASN, sehingga teman-teman barangkali harus menghafal beberapa domain-domain yang kita
siapkan untuk alamat bisa mengakses alamat tersebut. Sehingga mungkin barangkali ini menjadi satu kesulitan buat teman-teman seluruh ASN untuk bisa mengakses dengan mudah layanan-layanan yang ada di BKN. Oke, next. Harapannya seperti apa setelah dilakukan integrasi atau dalam satu pintu, maka saat ini sesuai arahan Pak Kepala juga BKN telah membuatkan satu platform, satu portal ya, namanya ASN Digital BKN.id. Di sini kita mengintegrasikan, membuat satu pintu melalui ASN Digital, sehingga teman-teman nanti ketika mau mengakses layanan yang ada di BKN, misalkan ke My ASN, ke kinerja, ke Simpek, Simpeknas, ke layanan lain, itu cukup menghafal atau mengingat satu alamat saja, yaitu di asndigital.bkn.go.id. Dan dari situ nanti teman-teman bisa login menggunakan akun SSO ASN yang selama ini Bapak Ibu telah miliki. Nah, nanti di sini terlihat di layar ya, ketika sudah login masuk, nanti teman-teman Bapak Ibu bisa langsung mengakses berbagai layanan yang dibutuhkan yang selama ini Bapak Ibu gunakan. Seperti itu ya. Jadi di sini juga akan disiapkan beberapa keamanan tadi terkait dengan akses, yaitu dengan penerapan MFA, kemudian juga kita akan identifikasi password yang lemah ya. Ya, password yang lemah nanti tidak akan bisa masuk ke aplikasi, sehingga Bapak Ibu harus reset atau mengubah passwordnya menjadi lebih kuat. Ya, nanti kita ada proses seperti itu yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Irun ya. Nanti terlihat MFA juga kita ada fitur reset MFA, jadi barangkali nanti ada kebutuhan, ada HP ganti atau HP hilang atau seperti apa, nanti ada proses atau fitur yang bisa kita siapkan untuk melakukan reset secara mandiri terkait dengan MFA-nya. Oke, next. Sebenarnya untuk instalasi atau aktivasi MFA ini cukup mudah ya Bapak Ibu, kurang lebih hanya menggunakan 6 langkah. Yang pertama, Bapak Ibu tadi buka dulu aplikasi atau platform ASN Digital BKN.id, nanti akan diarahkan ke halaman login. Ya, yang pertama, kemudian login seperti biasa, Bapak Ibu bisa dan password di SSO saat ini. Untuk OTP yang sedikit dulu nggak apa-apa, karena kan belum aktivasi ya. Setelah itu baru masuk, klik tombol masuk di langkah pertama. Ya, nanti di langkah kedua, setelah masuk akan muncul pop-up berupa informasi terkait dengan background berapa MFA dibutuhkan ya. Di situ juga Bapak Ibu bisa mendownload beberapa tutorial atau petunjuk baik dalam bentuk paparan maupun video tutorial. Silakan dipelajari Bapak Ibu, dibaca dan dilihat videonya. Kalau sudah cukup paham, lanjutkan ke langkah aktifkan MFA. Di langkah 2 adalah langkah untuk Bapak Ibu bisa mulai mengaktifkan MFA. Jadi itu ya, jadi langkah pertama tadi login seperti biasa ke portal ASN Digital. Kemudian langkah kedua, Bapak Ibu baca dan juga mengklik tombol aktifkan MFA. Langkah ketiga, nanti setelah klik aktifkan MFA akan muncul halaman SSO ASN yang lama ya sebelumnya. Itu ya. Nanti akan muncul kurang lebih seperti ini gambarnya di langkah ketiga yang ada QR code-nya ya. Itu Bapak Ibu bisa men-scan. Nah, bagaimana men-scan pakai apa? Nanti di langkah 4 sebenarnya. Jadi itu akan muncul. Nah, setelah muncul QR-nya, Bapak Ibu ke langkah 4 dulu ya. Jadi menginstal dulu salah satu autentikator, yaitu contohnya seperti Google Authenticator. Saat kami memang menggunakan Google Authenticator karena lebih mudah ya Bapak Ibu. Install dulu ke Play Store, silakan diinstal Google Authenticator. Setelah diinstal, di langkah 5 nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman depannya ya. Kemudian nanti akan ada menu pindai kode QR. Ya, klik saja pindai kode QR, nanti arahkan ke QR yang ada di langkah 3, Bapak Ibu ya. Nanti setelah dipindai akan muncul akan muncul kode token 6 digit dari Google Authenticator seperti di langkah 6, di nomor 6 ya. 845378 itu dimasukkan ke kolom yang bawah itu ya, QR itu ada keterangan one time code, masukkan ke situ, kemudian isi device namanya apa, device Bapak Ibu misalkan, kemudian klik submit. Jadi hanya seperti itu sebenarnya langkah-langkahnya. Jadi saya ulangi, yang pertama Bapak Ibu buka dulu login ke
ASN Digital BKN.id. Kemudian langkah kedua akan muncul keterangan informasi, kemudian klik tombol hijau aktifkan MFA. Kemudian Bapak Ibu, kalau sudah menginstal Google Authenticator, ya, bisa langsung scan QR-nya di langkah 3, kemudian akan muncul kode OTP-nya, lalu masukkan kode OTP-nya ke kolom di bawahnya ya, yang ada tulisan yang judulnya one time code. Ya, kemudian selanjutnya isi juga device namanya apa. Kemudian submit, maka Bapak Ibu sudah aktif ya untuk MFA-nya dan juga Google Authenticator-nya. Google Authenticator ini nanti akan berubah kodenya setiap 30 detik ya di Google Authenticator di HP Bapak Ibu. Nah, setelah itu untuk login seperti biasa, login selanjutnya Bapak Ibu selain mengisikan password juga menambahkan kode OTP yang ada di Google Authenticator. Ya, jadi seperti itu kurang lebih untuk hal baru yang nanti mungkin Bapak Ibu perlu juga menginformasikan ke rekan-rekannya, ke teman-temannya di instansi untuk bisa dibantu barangkali ya kalau Bapak Ibu sudah berhasil melakukan ini untuk dibantu melakukan aktivasi menggunakan MFA ini. Oke, lanjut. Oke, amankan password Bapak Ibu. Jadi untuk selain MFA juga tadi disampaikan perlu ada password yang kuat ya. Yang pertama, gunakan password dengan panjang minimal 12 digit dan kombinasi angka huruf besar, huruf kecil dan karakter spesial. Jadi pastikan ada ada hal tersebut atau nanti kalau tidak ada di aplikasi atau di sistem juga tidak akan bisa meng-create password ya. Kemudian gantilah password secara berkala minimal 3 bulan sekali. Gunakan password yang berbeda untuk setiap akun. Kemudian hindari menggunakan informasi pribadi dalam bentuk dalam membuat password, misalkan tanggal lahir atau nama gitu ya. Hindari menggunakan password yang mudah ditebak. Dan hindari penggunaan ulang password ya. Itu yang mungkin langkah-langkah Bapak Ibu yang harus dilakukan. Pak, bagaimana kalau passwordnya panjang saya susah menghafal gitu ya. Nah, coba Bapak Ibu gunakan kata-kata yang sering Bapak Ibu yang dekat dengan Bapak Ibu misalkan. Misalkan pagi ini saya mau sarapan gitu ya. Atau nanti siang saya mau minum kopi, nanti malam saya mau nonton misalkan. Itu aja bisa Pak dibuat panjang memang, tapi kan satu kata itu ya, satu rangkaian kalimat. Nanti malam saya mau ngopi. Nah, tinggal aja nanti malam saya misalkan S-nya jadi angka 5, nanti ada karakter spesial dan lain-lain. Tinggal ingat-ingat aja di posisi mana karakter spesial Bapak Ibu taruh di situ. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu menghafal yang susah, tapi kalau misalkan hal yang sering Bapak Ibu lakukan atau sering dengar kata-kata tersebut lebih panjang tapi mudah diingat seperti itu. Selanjutnya sebelah kanannya pastikan ya di komputer Bapak Ibu di kantor tidak menempel lagi sticky note yang ada di sebelah kanan ya password SISN atau password lainnya. Tentunya itu akan mudah dibaca oleh siapapun yang melihatnya. Ini coba untuk dihindari karena itu tentunya akan merugikan Bapak Ibu terkait dengan keamanan akses atau akun. Walaupun sekarang Bapak Ibu sudah punya MFA itu ya. Kemudian satu lagi tadi yang saya juga kelewat, mungkin back lagi ke sebelumnya Mbak Iha, paparan sebelumnya. Nah, di sini pastikan ketika men-scan kode QR yang ada di halaman di langkah 3, pastikan setelah itu tidak disebarluaskan ya Ibu ya QR-nya ya. Karena QR ini kalau di-scan oleh HP lain atau oleh distro lain, tentunya nanti akan bisa menduplikasi atau mereplikasi kode OTP-nya ke HP yang lain. Ini juga harus dihindari karena nanti kalau ini disebar, tentunya siapapun bisa memiliki kode OTP akses Bapak Ibu. Jadi ini yang tentunya harus dihindari. Oke, mungkin itu dulu paparan dari saya terkait dengan pengantar kenapa kita menerapkan MFA dari background yang tadi dijelaskan Pak Sulistyo, Pak Deputi, itu memang maraknya phishing, maraknya data breach yang dilaporkan oleh BSSN, seluruh instansi atau juga termasuk BKN, sehingga akses atau akun Bapak Ibu
tersebar kemana-mana karena mungkin di laptop atau di komputer Bapak Ibu ada malware, ada virus atau ada yang lain yang data itu akan diambil oleh mereka, ya. Sehingga dengan adanya MFA, walaupun mereka sudah tahu user dan password Bapak Ibu, tapi kan mereka tidak mengetahui kode OTP-nya atau kita menggunakan MFA-nya. Dan juga di HP Bapak Ibu juga pastikan sudah ada ini ya akses pengamannya. Misalkan ketika HP jangan di open ya, mesti jangan harus menggunakan kunci juga, misalkan dengan fingerprint, dengan pattern ya. Kalau saya sendiri menggunakan pattern ya Bapak Ibu, atau juga menggunakan password sehingga ada double pengamanan ya. Dari mulai akses ke HP-nya juga ada polanya yang harus kita klik gitu ya, harus kita masukkan. Kemudian nanti kemudian terkait dengan OTP-nya juga kita harus buka dan passwordnya juga kita harus masukkan dalam sistem. Nah,